Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Nardiana Rahmadani dari kelas A, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang retardasi mental atau sering disebut juga dengan RM. RM yaitu di mana seorang anak mempunyai IQ di bawah 70% dan mengakibatkan dia itu mempunyai keterlambatan dalam semua bidang, misalnya keterlambatan dalam berpikir, terus juga keterlambatan dalam menerima sesuatu atau masukan, terus juga keterlambatan dalam melakukan kegiatan kayak misalnya bermain, terus juga mengerjakan sesuatu juga dia mempunyai keterlambatan. Terus di sini menurut AAMD atau sering disebut juga dengan American Association for Mental Deficiency, RM adalah suatu keadaan di mana inteligensi umum berfungsi di bawah rata-rata, bermula di masa perkembangan disertai gangguan tingkah laku adaptif. Jadi di sini seorang anak mempunyai gangguan tingkah laku seperti dia itu tidak bisa menangkap sesuatu atau tingkah lakunya berbeda dengan anak pada umumnya gitu. Terus di sini juga ada menurut ICD-X atau sering disebut juga dengan International Code of Decency. RM adalah perkembangan mental yang terhenti atau tidak lengkap, terutama ditandai dengan adanya keterampilan siklis selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh pada semua aspek inteligensi, yaitu pada kemampuan kognitif, bahasa, motorik, dan sosial. Terus di sini etiologi anak RM itu ada dua, yaitu satu dengan selama kehamilannya, dari ibu selama kehamilannya. Terus yang kedua ada dari ibunya itu sendiri. Yang dari selama kehamilan itu ada kelainan bawaan seperti kelainan kromosom, terus sindrom Down, terus ada juga kelainan genetik. Kelainan genetik itu ada single gen dan poligenik seperti penyakit metabolik, terus juga tuberkulosis, Fragile X syndrome kayak begitu. Terus juga didapat gangguan pertumbuhan janin di dalam kandungan seperti infeksi, keracunan, influensi, plasenta. Jadi di dalam kandungan itu janin terinfeksi atau keracunan gitu bisa menyebabkan bayi RM kalau tidak segera ditangani. Terus yang kedua ada dari ibu sendiri atau sering disebut juga dengan perinatal A, itu yaitu prematur, infeksi perinatal, asfiksia, enselopati, hipoksik, iskemik, trauma lahir, hipoglikemia, atau dengan ada dua, yaitu pasca persalinan dan masalah psikososial. Di sini masalah psikososialnya itu penyakit kejiwaan atau penyakit kronis lain pada ibu. Jadi itu timbul dari ibu sendiri yang nanti nyalur ke janinnya. Misalnya pada penyakit kronis lain pada ibu, ekonomi rendah, malnutrisi, itu bisa menyebabkan bayi RM. Terus juga di sini dilakukan pemeriksaan diagnosis. Di sini ada beberapa pemeriksaan diagnosis, yaitu satu dengan uji inteligensi standar, terus yang kedua ada uji perkembangan seperti Denver, terus yang ketiga ada pengukuran fungsi adaptif, terus yang keempat ada kromosom, terus yang kelima ada pemeriksaan urin atau serum titer virus. Terus yang keenam ada tes diagnosis seperti EEG, CT
CT scan, terus juga ada apa injuri jaringan otak atau trauma yang mengakibatkan perubahan. Terus di sini kriteria diagnosis sendiri terbagi menjadi 3, yaitu terdapat kendala pelaku adaptif sosial, kemampuan untuk mandiri. Terus yang kedua ada gejala timbul pada umur yang kurang dari 18 tahun. Terus yang ketiga ada fungsi intelektual kurang dari normal. Di sini klasifikasi RM itu dibagi menjadi 4, yaitu RM ringan, RM sedang, RM berat, sampai dengan RM sangat berat. Di sini menurut DSM itu yang RM ringan itu IQ-nya itu mulai dari 55 sampai 70. Yang RM sedang itu IQ-nya 40 sampai 54. Terus yang RM berat itu 25 sampai 29. Terus yang RM sangat berat itu IQ-nya kurang dari 25. Gejala-gejala anak, di sini gejala-gejala anak yang mengalami RM itu ada 4. Yang pertama itu keterlambatan dalam berbahasa. Dia itu dalam mengungkapkan bahasanya itu kurang, kayak belum bisa gitu. Bisa tapi cuman gimana ya, sedikit-sedikit gitu loh. Kayak apa? Masih terlambat di usianya dia gitu, tidak sebanding dengan teman-temannya yang normal. Terus ada gangguan gerakan motorik halus dan gangguan adaptif seperti kemampuan dalam bermain. Dia itu kemampuan dalam bermain beda dengan anak yang normal. Jadi dia itu terlambat dalam bermain. Anak-anak sudah bisa melompat misalnya ya, anak-anak sudah bisa melompat, dia masih belum bisa melompat, kayak keterlambatan dalam bermain gitu loh. Terus yang ketiga ada keterlambatan perkembangan motorik kasar. Jarang ditemui kecuali kalau RM disertai dengan kondisi lain seperti palsi cerebral. Terus yang keempat ada gangguan perilaku, antara lain agresi, penyakit diri sendiri, defisiensi perilaku, inatensi, hiperaktif, kecemasan, depresi, gangguan tidur, dan gerakan stereotip. Di sini ada beberapa ciri fisik anak yang mempunyai gangguan RM, yaitu pada kepalanya itu mikro atau mikrosepali, paligiosepali. Bentuk kepala atau sering disebut juga dengan bentuk kepalanya tidak simetris, tidak sama, atau kadang ada yang kepalanya besar atau kepalanya kecil gitu. Terus juga rambutnya pusar ganda, rambut jarang atau tidak ada, halus, mudah putus dan cepat berubah. Jadi rambutnya itu halus atau biasanya itu tidak tumbuh rambut. Kalaupun tumbuh rambut itu halus, terus juga mudah patah, mudah berubah warnanya. Terus juga matanya itu mikroftalmia, juling atau nistagmus. Terus ada hidungnya jembatan atau punggung hidung mendatar. Hidungnya itu mendatar, ukurannya kecil, cuping melengkung ke atas. Jadi hidungnya itu datar, terus kecil gitu ya. Terus mulutnya berbentuk V. Mulutnya berbentuk V yang terbalik dari bibir atas, langit-langit lebar atau melengkung tinggi. Telinganya keduanya letak rendah, mempunyai telinga yang letaknya itu rendah.
Terus di sini itu ada lehernya juga pendek, tidak mempunyai kemampuan gerak sempurna. Jadi lehernya itu tidak seperti anak-anak pada umumnya. Lehernya itu tidak bisa bergerak dengan sempurna seperti anak-anak normal pada umumnya. Terus juga tangannya mempunyai jari pendek dan tegap atau panjang kecil meruncing, ibu jari gemuk dan lebar. Terus dada dan abdomen. Dada dan abdomennya itu berbeda, depan berbeda, puting buncit. Terus ada genitalianya itu mikropenis, testis tidak turun. Terus kakinya itu jari kaki saling tumpang tindih, panjang dan tegap atau panjang kecil meruncing, di ujungnya lebar, besar, gemuk. Terus kemudian di sini ada beberapa pencegahan, yaitu dengan cara konseling perkawinan. Terus juga ada pemeriksaan kehamilan rutin. Jadi kita kalau sedang hamil itu diharapkan memeriksakan kandungan secara rutin. Terus yang ketiga ada nutrisi yang baik, kita harus makan makanan yang bergizi, nutrisinya juga harus seimbang. Terus yang keempat ada persalinan oleh tenaga kesehatan. Terus yang kelima ada memperbaiki sanitasi dan gizi keluarga. Terus yang keenam ada pendidikan kesehatan mengenai pola hidup sehat. Terus yang ketujuh ada program mengentaskan kemiskinan. Terus di sini juga ada diagnosis keperawatan. Di sini ada beberapa diagnosis keperawatan. Yang pertama yaitu gangguan pertumbuhan dan perkembangan berhubungan dengan kelainan fungsi kognitif. Terus yang kedua ada gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan kelainan fungsi kognitif. Terus yang ketiga ada resiko cedera berhubungan perilaku agresif atau ketidakseimbangan mobilitas fisik. Terus yang keempat ada gangguan interaksi sosial berhubungan dengan konsultasi bicara atau konsultasi adaptasi sosial. Terus yang kelima ada gangguan proses keluarga berhubungan dengan memiliki anak RM. Terus yang keenam ada defisit perawatan diri berhubungan dengan perubahan mobilitas fisik kurangnya kematangan perkembangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.